teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai wawancara. Apakah teman-teman sudah siap belajar bersama? Ayo kita belajar bersama. Sebelum kita mulai belajar, kita bermain dulu yuk. Teman-teman, manakah gambar yang menunjukkan wawancara? Yeay, tepat sekali. Manakah percakapan di bawah ini yang menunjukkan wawancara? Tepat, gambar kedua menunjukkan kegiatan wawancara. Apakah kalian tahu apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk meminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Unsur-unsur yang ada dalam wawancara adalah yang pertama, ada narasumber, yaitu orang yang diwawancarai. Yang kedua, ada pewawancara, yaitu orang yang mencari informasi atau penanya. Yang ketiga, ada tema atau hal yang dibahas di dalam wawancara. Dan yang terakhir adalah waktu dan tempat wawancara. Untuk melakukan kegiatan wawancara ini sangat mudah loh teman-teman. Kita ikuti langkah-langkahnya yuk. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu tema wawancaranya. Yang kedua, kita harus menentukan siapa yang akan menjadi narasumber kita. Dan yang ketiga, kita harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Langkah yang keempat, kita melakukan kegiatan wawancara kita. Dan yang terakhir, kita merangkum dan menyampaikan hasil wawancara. Pewawancara memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Oleh karena itu, pewawancara harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar mudah untuk menanyakan kepada narasumber. Untuk memudahkan kita dalam membuat daftar pertanyaan, kita bisa membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pada awal wawancara, kita bisa memberikan pertanyaan mengenai identitas narasumber. Pada bagian isi wawancara, kita bisa memberikan pertanyaan mengenai tema yang akan dicapai, dan kita bisa memberikan pertanyaan untuk mengakhiri kegiatan wawancara kita, teman-teman. Pertanyaan yang kita buat harus sesuai dengan tema wawancara kita, saling berkaitan, serta menggunakan bahasa yang benar. Kita harus menggunakan kata tanya yang tepat untuk membuat sebuah pertanyaan. Penggunaan kata tanya yang tepat untuk membuat sebuah pertanyaan. Yang pertama, kata apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, bisa benda, kabar, atau perbuatan. Yang kedua, kata siapa dapat digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat, kata di mana, kemana, atau dari mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa, lokasi yang dituju, atau tempat yang akan didatangi. Selain keempat kata tanya tersebut, ada juga kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan penyebab sebuah peristiwa atau sebuah alasan. Lalu ada kata bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Dan yang terakhir kita bahas adalah kata berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah, banyak, atau satuan. Agar lebih jelas, yuk kita lihat contoh wawancara berikut ini. Selamat siang Pak Firman. Perkenalkan, nama saya Tiara. Bolehkah saya meminta waktu untuk mewawancarai Bapak mengenai pelestarian hutan sancang ini? Tentu saja Tiara, dengan senang hati Bapak akan melakukan wawancara ini. Apa saja tugas yang Bapak lakukan di hutan sancang ini? Sebagai petugas di hutan lindung ini, Bapak harus memelihara dan melindungi
sumber daya yang ada di dalam hutan ini, seperti tanah, air, serta berbagai hewan dan juga tumbuhan. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pak Firman dan teman-teman untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan juga hewan-hewan yang ada di hutan sancang ini? Cara yang kami lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan juga tumbuhan di hutan sancang ini ada beberapa hal. Misalnya, kami harus memastikan bahwa di dalam hutan ini tidak boleh terjadi perburuan hewan. Selain itu, kami juga melakukan rehabilitasi pada hewan dan kami akan melepas liarkan hewan tersebut ke dalam hutan. Kami juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan sancang ini mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Oh, begitu ya Pak cara menjaga kelestarian hutan sancang ini. Wah, hebat sekali. Menurut Bapak, apa manfaat yang kita dapatkan apabila kita menjaga kelestarian hutan sancang ini? Oh, banyak sekali loh manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menjaga kelestarian hutan sancang ini. Kita bisa melestarikan hewan dan juga tumbuhan sehingga mereka tidak punah. Kita juga dapat menjaga mutu atau kualitas kesegaran udara karena tumbuhan-tumbuhan di hutan dapat menghasilkan oksigen. Kita juga dapat menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya sehingga saat musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Dan dengan menjaga kelestarian hutan sancang ini, kita dapat memanfaatkan hutan sancang ini untuk belajar, melakukan penelitian, dan juga sebagai tempat rekreasi. Banyak kan manfaat yang bisa kita dapatkan? Wah, banyak sekali ya Pak manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menjaga kelestarian hutan sancang ini. Menurut pendapat Bapak, bagaimana sebaiknya sikap yang harus dilakukan oleh para pengunjung kawasan hutan sancang ini? Para pengunjung diharapkan tidak membuang sampah di hutan. Pengunjung juga diharapkan agar menjaga jarak dengan hewan dan tidak diperbolehkan untuk memberikan makanan pada hewan yang ada di hutan sancang ini. Para pengunjung juga tidak diperbolehkan merusak ataupun membawa tumbuhan yang ada di hutan ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak melakukan kegiatan wawancara ini. Saya senang sekali karena saya dapat belajar banyak hal mengenai hutan sancang ini. Kalau begitu, saya mohon pamit Pak. Selamat siang. Sama-sama Tiara, semoga kegiatan wawancara yang kita lakukan dapat mengingatkan para pengunjung serta masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Sampai jumpa lagi Tiara. Untuk melakukan sebuah wawancara ternyata sangat mudah ya teman-teman. Ayo sekarang kita buat proyek seru kita. Kerjakan proyek ini sesuai dengan kreativitas kalian teman-teman. Kalian bisa minta bantuan orang tua atau anggota keluarga yang lain sebagai narasumber loh. Batas akhir pengumpulan proyek kalian yang seru ini adalah hari Senin 10 Mei 2021 pukul 9 malam. Semangat ya! Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah.